Sampai ya Nana? Sampai. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Bagus ya. Nah, baik anak kami, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita serahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Anak kami bertugas yang berdoa pagi ini siapa? Saya, Pak. Oke, bisa. Mari kita bersama dalam doa. Dan Allah bagi kami berada dalam syurga, kepada bersyukur atas masa depan kami semua, dan berubah perjalanan kita sampai di tempat ini. Semuanya itu Bapak, Tuhan kami, sebentar lagi Bapak kami akan menaikkan belajar kami, yaitu belajar dan membaca. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus, karena apa yang diberikan kepada kami bisa kami jawab dan bisa kami tanamkan dalam hati kami semua. Tuhan menjaga dan Yesus ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, baik. Pagi ini hadir semua. Berapa orang yang belum hadir? Siapa yang belum hadir ke kelas? Ini Rizky. Si Rizky. Rizky Nasir. Absen atau sudah dikasih surat? Absen. Nah, baik ya. Sudah diambil buku paket kita di perpustakaan? Bagian semua? Nah, seterusnya silakan diambil buku catatannya, diletakkan di atas meja, sehingga perlengkapan alat tulis, pulpen, penggaris, silakan diletakkan. Baik, sudah? Baik, sudah siap belajar? Nah, sebelum kita belajar pagi ini, supaya kita fokus dulu dan kita rileks santai, Bapak undang kita semua duduk bangku berdiri. Oke, sekarang mari kita tarik dalam supaya kita lebih tenang untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, silakan tarik nafas dalam-dalam, ikuti, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Oke, bagaimana perasaan kami? Nah, supaya kita lebih santai lagi, coba dulu angkat tangannya dua-dua. Coba kibaskan. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Oke, silakan turunkan tangan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Kembali. Nah, baik anak kami semuanya, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa? Tulis di Nah, apa yang sudah anak kami pelajari mengenai jenis-jenis bilangan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jenis bilangan yang bisa diketahui adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, jenis bilangan ganjil. Tadi bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Jenis bilangan yang saya ketahui adalah bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Bagus sekali, tepuk tangan. Ada yang lain selain itu? Oke, silakan. Bilangan cacat dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, bilangan cacat, betul sekali, tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Ada, Pak. Oke, silakan. Bilangan asli. Bilangan asli, ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan
Bagus sekali. Tepuk tangan. Sampai seterusnya. Berarti anak kami di rumah ini sudah belajar, sudah kan? Sebenarnya banyak jenis-jenis bilangan dan harapan kami kepada anak kami supaya lebih mempelajari lagi di rumah apa saja yang termasuk dengan jenis-jenis bilangan. Oke. Nah, bagi anak kami sebelum masuk kita di topik yang baru pada pagi hari ini, coba perhatikan di depan ini. Oke. Nah, sekarang di sini Bapak sudah menyediakan berupa pertanyaan. Pertama, pernahkah kamu mendaki gunung? Pernah. Siapa yang belum pernah mendaki gunung? Atau semua sudah pernah? Sudah. Oke, kalau anak kami naik gunung yang tinggi, apa yang anak kami lihat? Apa lagi? Pemandangan. Apa yang anak kami rasakan? Dingin. Apalagi kalau malam hari kan? Iya. Dan pagi hari pasti cuacanya di situ dingin sekali. Nah, berikutnya, pernahkah kamu melihat salju? Pernah. Nah, di mana kamu lihat? Di televisi. Di televisi. Belum pernah kamu ke daerah yang ada salju? Iya. Di mana lagi kamu lihat? Di HP. Di mana lagi? Di laptop. Di mana lagi? Di buku. Ya kan? Iya. Kalau di daerah bersalju itu, menurut kami bagaimana juga suasananya di situ? Oke. Berikutnya, pernahkah kamu memasukkan tangan ke dalam freezer atau kulkas? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Dingin. Nah, otomatis kalau kita memegang benda-benda yang ada di dalam kulkas pasti dingin. Seperti es kan? Iya. Pasti kita merasakan dingin. Nah, berikutnya, apa kesamaan dari ketiga situasi tersebut? Tadi kan kita naik gunung, kemudian daerah bersalju, kemudian kalau kita memasukkan tangan kita di dalam kulkas. Nah, apa kesamaan dari ketiga situasi tersebut? Bagus sekali ya. Yang kedua, apa ada suhu yang lebih dingin dari 0 derajat Celcius? Kira-kira berapa? 10 derajat. Nah, otomatis kalau dingin, maka pasti panasnya itu kalau kita ukur dengan alat termometer, pasti suhunya itu di bawah 0 derajat. Kalau 0 derajat di bawah 0 derajat berarti berapa bilangannya itu? Bilangan negatif. Nah, sebenarnya dari yang sudah kita bahas ini ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, ya. Bilangan yang berada di bawah 0 derajat tadi adalah bilangan negatif. Ada hubungannya dengan pelajaran kita sekarang, di mana kita akan mempelajari nanti yang namanya bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, sebelum masuk kita di situ, satu lagi pertanyaan di sini. Seorang pedagang mengalami kerugian 50.000 pada hari Senin. Kemudian pada hari Selasa dia berhasil mendapat keuntungan sebesar 75.000. Bagaimana kita menghitung keuntungan atau kerugian pedagang tersebut? Nah, ini ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berdagang misalnya, hari Senin kita mengalami kerugian 50.000, lalu di hari Selasanya itu kita mendapat keuntungan sebesar 75.000. Bisa nggak kita hitung berapa lagi keuntungan kita? Bisa. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa menjawab? Gimana cara menghitung kerugian atau keuntungan kita kalau contoh seperti ini? Silakan. Ada? Saya, Pak. Oke, silakan.
waktu hari Senin dia mendapatkan kerugian sebesar 50.000. Ya, Jadi kerugian itu bisa dikatakan dengan negatif 50. betul sekali. Terus, Hari Selasa dia mendapatkan keuntungan sebesar 75.000. ya, Jadi keuntungan itu bisa dikatakan dengan positif ya, 5.000. ya. Jadi hasil keuntungannya semua menjadi positif 25.000. Betul sekali. Tepuk tangan. Berarti anak kambing ini sudah bisa menghitung kalau ada kerugian dan keuntungan. Nah, tadi sudah dimisalkan bahwa ketika misalnya kita mengalami kerugian, maka itu bisa dikatakan sebagai negatif. Sedangkan kalau kita mendapat keuntungan, maka itu bisa kita katakan sebagai bilangan positif. Jadi dari soal ini kita tadi melihat bahwa dia mendapat untung sebesar 25.000 lagi. Oke. Nah, baiklah kami dari situasi dari contoh soal ini seperti yang Bapak katakan berkaitan dengan pelajaran kita hari ini yaitu mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, di mana nanti di bilangan bulat ini kita membahas yaitu tiga bilangan, yaitu bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Jadi kita akan nanti membahas bagaimana contoh-contoh penjumlahan dan pengulangannya. Nah, sebelumnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita setelah kita nanti mempelajari bilangan bulat ini, yaitu yang pertama, anak-anak kami mampu menjelaskan konsep bilangan bulat dan negatif dalam berbagai konteks. Nah, berbagai konteks seperti tadi, kalau misalnya ada seorang yang mendapat kerugian, lalu mendapat keuntungan, berarti ada hubungannya dengan bilangan bulat ini, ya, bilangan negatif kalau mengalami kerugian dan bilangan positif kalau mengalami keuntungan. Nah, berikutnya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, karena kan nanti di sini harus mampu membandingkan mana bilangan yang nilainya lebih kecil atau mana bilangan yang lebih besar. Bisa mengurutkannya mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Contoh, min 1 dengan positif 1, mana yang lebih besar nilainya? Positif 1. Mana yang lebih kecil nilainya? Min 1. Oke. Ketiga, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pemahaman konseptual. Nah, di sini nanti anak kami bisa mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan dan membentuk contoh-contoh yang lain. Dan yang keempat, menerapkan sifat-sifat operasi hitung untuk mempermudah perhitungan. Nah, nanti ada konsep bagaimana kalau ada penjumlahan, pengurangan, ada nanti bentuk yang lebih cepat supaya nanti anak kami lebih mudah mengerjakan contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat. Artinya, bisa anak kami mengerjakan dan mengerti bilangan bulat ini kalau kita aplikasikan dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi kan kalau kita mau mengukur suhu es, kita gunakan alat termometer. Nah, kalau suhunya sangat dingin maka pasti nilainya itu berada di daerah negatif. Dan seperti contoh yang kedua tadi, ketika seorang pedagang mengalami kerugian dan keuntungan. Nah, baik, sebelum masuk kita di topik ini, maka pertama Bapak ingatkan ini dan Bapak sampaikan. Pada hari ini nanti juga perlu Bapak lakukan penilaian, termasuk nanti penilaian kepribadian, kemudian keaktifan anak kami, dan apalagi nanti di diskusi kelompok, masing-masing nanti Bapak bagi diskusi kelompoknya. Di situ juga Bapak lihat bagaimana keaktifan dan kekompakan anak kami, dan termasuk nanti hasil presentasi anak kami di depan itu juga termasuk penilaian baik secara individu maupun secara berkelompok. Oke. Nah, sekarang supaya anak kami lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan
bilangan bulat, silakan disimak video berikut ini. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Luciana dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetapi sebelumnya kita akan mengenal lambang-lambang yang ada di bilangan bulat nih. Pada saat kalian SD, kalian itu kan sudah pernah belajar tentang bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalian juga belajar bilangan cacat. Bilangan cacat itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua macam bilangan tersebut belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin seperti di Jepang, puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan tersebut, akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di bilangan bulat. Perhatikan ya, di sini ada penyelam nih. Penyelam itu posisinya adalah 8 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan burung ini berada 8 meter di atas permukaan air laut. Jika dituliskan karena burung ini posisinya adalah 8 meter di atas permukaan laut, maka dilambangkan dengan positif 8 atau biasanya hanya ditulis 8 saja. Sedangkan penyelam ini karena posisi 8 meter di bawah permukaan laut, maka dilambangkan dengan -8. Nah, sekarang lihat termometer ini ya. Suhu sebuah kota di pagi hari adalah -5. Jadi di sini posisi awalnya. Kemudian suhu bertambah 25 derajat Celcius di siang hari. Maka dari -5 ini dia akan naik 25 derajat Celcius. Jadi dia akan berhenti di 20 derajat Celcius. Naik 25 ya. Kemudian turun 10 derajat Celcius di malam hari. Jadi dia turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut di malam hari? Suhu kota itu di malam hari adalah 10 derajat Celcius begitu. Contoh lagi ya, Susan naik 4 lantai ke toko buku. Dari 0 dia naik 4 lantai, maka dia akan berhenti di lantai keempat. Kemudian dia turun 6 lantai ke food court. Jadi ini turun 6, maka dia akan berhenti di mana nih kalau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di -2. Kemudian dia naik lagi 7 lantai ke kantornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kantornya ada di lantai 5. Ini penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar atau menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini membantu kalian dalam penjumlahan ataupun pengurangan nanti. Perhatikan, di sini ada garis bilangan, di mana bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 sendiri disebut apa? Bilangan 0 sendiri disebut bilangan bulat tidak positif dan tidak negatif. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Jika kalian punya uang 4.000 nih, kemudian kalian diberi tambahan uang 2.000. Uang kalian sekarang ada berapa? Ada 6.000. Nah, ilustrasi seperti ini kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kenapa ditambah? Karena di sini ada tambahan uang. Kemudian kalau dibuat ke dalam bentuk garis bilangan begini. Jadi mulai dari 0 menuju ke kanan karena dia positif, maka dia ke kanan 4. Kemudian dari titik panahnya ini, dari ujung panahnya ini dia akan teruskan lagi ke kanan. Kenapa? Karena di sini positif.
maka dia ke kanan lagi 2. Dan ini adalah hasilnya dari ujung 0 ini ke titik yang terakhir, maka hasilnya adalah 6. Contoh lagi ya, misalnya kalian punya uang 4.000 dan ternyata kalian itu masih hutang 2.000 nih. Kan kalian berarti harus membayar hutangnya terlebih dahulu ya kan? Jadi uang kalian itu sekarang tinggal 2.000. Kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi begini: 4 ditambah minus 2, karena hutang ya, minus 2 sama dengan 2. Nah, kita akan menggambar ke dalam garis bilangannya nih. Dimulai dari 0, karena dia pertama adalah 4-nya positif, maka ke kanan 4. Kemudian di sini ada minus 2, artinya dia harus ke kiri 2. Dimulai dari ujung panahnya ini, ke kiri 2. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Gitu. Contoh lagi, minus 4 ditambah 5. Kita akan buat ke dalam garis bilangan begini. Dari 0 ke kiri 4, kemudian dari titik ujung panahnya ini ke kanan 5. Kenapa ke kanan? Karena di sini positif. Sekarang kita hitung ya. Yang tersisa dari 0-nya ini berapa? Yang tersisa adalah 1 ke kanan. Jadi hasilnya positif 1. Contoh lagi, minus 1 ditambah minus 3. Kita lihat dalam garis bilangannya. Karena di sini minus 1, maka dari 0 ini ke kiri 1. Kemudian minus 3 berarti dari ujung panah ini ke kiri lagi 3. Dan ini adalah hasilnya. Dari 0 menuju ke titik terakhir. Hasilnya adalah minus 4. Nah, ini tadi contoh dari penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pengurangan nih. 5 dikurangi 3. Lihat ya. Dalam garis bilangan itu, karena di sini 5-nya positif, maka dia ke kanan 5. Kemudian di sini dikurangi 3. Artinya sebenarnya kalau dibuat ke dalam bentuk penjumlahan, dia itu sebenarnya ditambah minus 3. Jadi ke kiri 3. Dan ini adalah hasil akhirnya, sama dengan 2. Lagi ya. Minus 2 minus 1. Gampang nih. Dari 0 ke kiri 2, kemudian dilanjutkan lagi ke kiri lagi 1. Jadi hasilnya adalah minus 3. Lagi, min 3 dikurangi minus 1 sama dengan berapa? Perhatikan di sini ada pengurangan negatif, maka tanda ini akan berubah menjadi positif. Di sini ada negatif, di sini ada negatif, maka hasilnya yang ada di sini adalah positif. Jadi minus 3 ditambah 1. Kalau dibuat ke dalam garis bilangan, ke kiri 3 dari 0, ke kiri 3 kemudian ke kanan 1. Maka hasilnya adalah minus 2. Lanjut ya. Min 14 dikurang 15 dikurang minus 21. Perhatikan, di sini ada 2 tanda yang saling berdekatan. Maka tanda ini akan kita jadikan 1 terlebih dahulu. Jadinya minus 14 minus 15, lalu ini tandanya jadi positif 21. Kemudian kita sederhanakan ya. Min 14 min 15. Artinya hutang 14 lalu hutang lagi 15. Jadinya utangnya makin banyak ya. Utangnya jadi 29. Jadi ditulisnya adalah minus 29 ditambah 21. Sama dengan dilihat utang 29 tetapi punya uang 21, maka kita harus membayarnya. Sisa utangnya berapa? Sisa utangnya adalah 8. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, baik anak-anak semuanya, tadi kan sudah akan perhatikan video pembelajaran kita di pagi ini. Kira-kira dulu bisa kami pahami? Bisa. Oke. Nah, dari apa yang sudah anak kami lihat, dari apa yang sudah anak kami perhatikan tadi, kira-kira apa yang bisa anak kami ambil dari video itu? Apa yang bisa kalian pelajari dari yang sudah anak kami lihat mengenai pembelajaran kita mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Yang bisa memberikan tanggapan? Apa tadi itu bilangan bulan? Apa itu bilangan bulan? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan
penjumlahan atau pengurangan, kalau misalnya bilangannya positif, maka tanda panahnya di garis bilangan mengarah kemana? Ke kanan. Kenapa semangat? Pertanyaan buat kita sendiri. Kalau bilangan negatif, tanda panahnya mengarah kemana? Ke kiri. Atau yang kedua, bilangan positif ini bisa kita anggap sebagai uang atau pembayaran. Kalau bilangan negatif kita anggap sebagai utang, ya kan? Iya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya sedikit Bapak jelaskan lebih dalam apa itu yang maksud tadi mengenai bilangan bulan ini. Coba akan perhatikan. Nah, di sini apa itu bilangan bulan? Tadi kan sudah dijelaskan di video bahwa bilangan bulan itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Oke. Nah, kemudian di mana daerah bilangan positif itu di garis bilangan berada di sebelah kanan nol, dan daerah bilangan bulan negatif itu berada di sebelah kiri bilangan nol. Nah, setelah tahu apa itu bilangan bulan dan bagaimana melihatnya di garis bilangan, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulan. Ini berarti menentukan bilangan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama Nah, artinya sebelum kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan, karena kami dulu harus menguasai bagaimana cara menentukan mana bilangan yang lebih kecil nilainya, mana yang lebih besar atau sama Nah, ini nanti tandanya yang kita gunakan. Kalau lebih kecil, ini kita pakai tandanya lebih kecil dari ini, juga di tengah itu tanda sama dengan. Tapi kalau bilangannya nilainya sama, dan kalau misalnya ada bilangan yang lebih besar nilainya, maka tanda ini yang kita gunakan, lebih besar dari. Nah, berikutnya ini bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Itu kan sudah otomatis mereka pahami bahwa nilai bilangan positif itu nilainya lebih besar dari bilangan negatif. Contoh, mana yang lebih besar nilainya positif 1 dengan negatif 100? 1. Positif 1. Nah, kalau bilangan negatif walaupun angkanya lebih besar dari segi nilainya, tapi bilangan 1 itu nilainya itu lebih besar dari negatif 100. Nah, yang kedua, bilangan 0 selalu lebih besar dari bilangan negatif. Nah, ini juga kalau misalnya anak kami bandingkan mana yang lebih besar 0 dengan min 10, maka lebih besar lagi nilai 0. Oke. Nah, berikutnya bilangan positif yang angkanya lebih besar, nilainya juga lebih besar. Nah, otomatis kalau kita bandingkan bilangan positif dengan bilangan positif, angka yang lebih besar maka itu otomatis nilainya lebih besar. Bilangan negatif yang angkanya lebih besar, nilainya semakin kecil. Ini kebalikan ini. Contoh, kita bandingkan min 1 dengan min 2. Nah, mana yang lebih besar nilainya? Min 1. Nah, maka tanda yang kita pakai min 1 lebih besar dari min 2. Contoh yang kedua, min 7 lebih kecil nilainya daripada min 2. Nah, walaupun min 7 tapi nilainya lebih kecil daripada min 2. Kenapa? Karena kalau di garis bilangan min 7 ini lebih jauh dia ke sebelah kiri daripada min 2. Nah, ini sekilas saja mengenai operasi penjumlahan. Di sini ada aturan untuk penjumlahan.
Kalau bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka otomatis hasilnya positif. Contoh, 3 tambah 9 itu sama dengan 12. Bilangan negatif kalau ditambah dengan bilangan negatif, maka tentu juga nilainya negatif. Contoh, negatif 2 ditambah dengan negatif 4, maka nilainya negatif 6. Sama kalau perhatikan, ada utang kita 2.000, lalu terutang lagi kita 4.000, maka semuanya berapa? 6.000. Nah, utang kan negatif. Positif ditambah negatif, maka hasilnya itu nanti adalah selisih nilai atau tanda mengikuti nilai yang lebih besar. Contoh, 6 ditambah min 2. Nah, ini kan 6 ini kan positif, lalu ditambah dengan bilangan negatif min 2. Nah, dari segi nilainya, maka 6 itu kan lebih besar daripada min 2. Berarti berapa selisihnya itu antara 6 dengan min 2? Yaitu positif loh. Nah, contoh, ada uang kita 6.000, utang kita hanya 2.000. Berapa sisa uang kita? 4.000. Nah, ya. Nah, kalau di garis bilangan, penjumlahan bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Nah, contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena sama-sama positif, maka pasti hasilnya juga positif. Nah, karena bilangan positif, maka tanda panahnya itu selalu mengarah ke sebelah kanan. Kalau 2 berarti 2 ditambah dengan 3, maka mengarah ke 3 satuan ke kanan, maka semuanya adalah positif 5. Oke. Berikutnya, penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Nah, apa tadi itu hasilnya? Kalau bilangan negatif, kita bilangan negatif. Apa hasilnya? Negatif. Kalau negatif, tanda panahnya di mana? Mengarah ke mana? Oke, min 2 ditambah min 3. Ini min 2 satuan ke kiri, ditambah lagi min 3, berarti 3 satuan ke kiri. Semuanya berada di min 5. Oke. Berikutnya, penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, positif dan negatif tadi hasilnya nanti adalah selisih. Contoh, 2 ditambah min 3. Nah, ada misalnya uang kita 2.000, berutang kita 3.000, maka total utang kita berapa? Sedikit lagi kan? Maka di contoh ini juga positif 2 berarti ke sebelah kanan 2 satuan, ditambah min 3 satuan ke kiri, maka hasilnya berada di posisi min 1. Dan yang terakhir, penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Sama seperti di contoh yang keempat tadi. Nah, ini juga misalnya min 2 ditambah 3. Min 2 satuan ke kiri, ditambah 3 satuan ke kanan, maka hasilnya berada di posisi positif 1. Oke. Nah, ini sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulan. Nah, sifat yang pertama adalah sifat pertukaran. Contoh, 3 tambah 2 sama hasilnya kalau diubah menjadi 2 tambah 3. Nah, kalau ditukar tempat, ini namanya ini sifat komutatif. Ya, kalau ditukar tempatnya, maka pasti hasilnya tetap tidak diubah. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, bagaimana juga sifat asosiatif? Contoh, ada 3 bilangan yang mau kita jumlahkan. Misalnya 3 tambah 2 ditambah 1. Nah, sama hasilnya kalau diubah menjadi 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sama hasilnya itu. Berapa hasilnya belum merasakan itu? Berapa? 6. Yang ketiga adalah unsur identitas. Nah, di sini unsur identitas ini adalah 0 adalah unsur identitas penjumlahan karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 ditambah 0. Berapa 3 tambah 0? 3. Kalau 0 ditambah 3? 3. Apapun juga bilangan yang kita jumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berikutnya, yang keempat adalah sifat inverse atau lawan. Nah, inverse ini contoh
3 ditambah min 3. Nah, artinya kita jumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif dengan bilangan yang sama. Contoh, 3 ditambah min 3 berapa hasilnya? Min 3 ditambah 3? Nah, ini ya. Yang kelima, sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini adalah jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita jumlahkan bilangan bilangan positif dengan bilangan positif, maka otomatis itu juga hasilnya adalah bilangan positif. Bisa kita katakan sifat tertutup. Nah, ini juga contoh bentuk pengurangan. Nah, bilangan positif ditambah dengan pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. Nah, ini contoh 2 dikurang 3. 2 dikurang 3, maka di tanda panahnya di garis bilangan positif 2 pengurangan persatuan dan ditambah dengan min 3, berarti dikurang dengan 3, bahkan garis bilangannya mengarah ke kiri 3 satuan, maka hasilnya adalah min 1. Berikutnya, pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Nah, contoh ini min 2, lalu dikurangi lagi min 3. Ini contoh ya. Ini sering salah mengerjakan kalau kita tidak kuasai konsep ini. Kalau ada pengurangan seperti ini, min 2 dikurangi 3, ada di sini kan 2 tanda operasi yang berdekatan, ada kan? Nah, min dengan min. Nah, tanda ini wajib kita kalikan. Masih mengerti mengenai operasi perkalian tanda? Kalau bilangan positif dikali bilangan positif, apa hasilnya? Positif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Kalau bilangan positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, ini wajib anak kami kuasai ini supaya nanti anak kami terbantu kalau mengalihkan tanda yang berdekatan seperti ini. Ya. Oke, sehingga itu menjadi min 2 ditambah 3. Kenapa bisa ditambah? Karena kita sudah mengalihkan tadi tandanya min kali min. Nah, hasilnya positif. Lanjut, pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, ini mungkin mudah bagi anak kami. Contoh, min 2 dikurang 3. Nah, sama artinya ini kalau diubah konsepnya menjadi min 2 ditambah min 3. Min 2 ada utang kita 2.000. Min 3 ada utang kita 3.000. Berapa semua utang kita? 5.000. Maka hasilnya tadi di sini min 5. Nah, ini juga ada sifat-sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah pengurangan dengan bilangan 0. Kalau misalnya kita mau mengurangkan dengan bilangan 0, contoh 3 ditambah 0, berapa sih tadi? 3 kan? Tapi kalau 0 dikurang 3, min 3. Ya. Berikutnya, sifat tertutupnya, jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C, di mana C adalah anggota bilangan bulat juga. Nah, misalnya 8 dikurang 3, itu juga hasilnya tetap bilangan bulat. Berapa hasilnya? Positif 5. Oke, berarti selesai ini ya. Nah, dari sekian paparan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Iya. Sudah dipahami? Sudah kami pahami bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan di garis bilangan? Sudah kami kuasai konsepnya tadi, sifat-sifatnya? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, berarti Bapak anggap sudah mantap, sudah kami kuasai. Nah, sekarang Bapak mau membagi kelompok diskusinya. Nanti Bapak kasih
tugas atau LKPD masing-masing kelompok dengan soal yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, nanti silakan anak kami bergabung dengan teman kelompoknya yang mungkin kami mau di mana anak kami bergabung. Silakan Bapak kasih kebebasan. Nanti Bapak kasih kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan tugas dari kami. Silakan untuk Nah, sekarang kita dulu berembuk dengan teman kelompoknya. Silakan dipilih siapa yang menjaga kelompoknya. Baiklah yang bertanggung jawab kelompoknya masing-masing. Bapak anggap di kelompok di sebelah Bapak ini kelompok 1, di sini kelompok 2, ini kelompok 3, dan di sebelah kanan kelompok 4. Oke, kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Siapa namanya? Terus kelompok 2? Anjas. Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan melaksanakan penilaian baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Bapak nanti akan melihat keaktifan anak kami masing-masing di tempat kelompoknya, kemudian bagaimana juga rasa kekompakannya, dan termasuk hasil diskusi kelompoknya pada saat nanti dipresentasikan di depan. Sudah siap? Oke, ini Bapak bagi di kelompok 1. Silakan nanti dibagi. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Silakan dikerjakan, masing-masing juga mengerjakan. Kalau ada kesulitan, koordinasi atau konsultasikan sama teman kelompoknya. Bapak berikan waktu 15 menit dari sekarang. Kalau ada juga
jelas di LKPD yang sudah Bapak bagikan? Silakan ditanya ya. Mungkin ada soal yang kurang dipahami, apa maksudnya, boleh Bapak bantu. Ya, di kelompok 1 kan tugasnya membandingkan kan? Iya, Pak. Membandingkan bilangan bulat dengan kelompok 4, pengurangan bilangan bulat, kelompok 3, penjualan bilangan bulat dalam bentuk gambar, dan kelompok 4, penjualan ataupun pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Jadi kita di sini masing-masing punya tugas yang berbeda dengan kelompok yang lain. Untuk membantu anak-anak kami juga mengerjakan LKPD ini, bisa juga anak-anak kami lihat contoh-contoh soal di buku paket, itu mulai dari halaman 14 ya. Saya akan lihat di situ. Nah, itu kan ada beberapa di situ contoh-contoh soal baik penjumlahan, pengurangan, pemburukan, kemudian cara membuat garis bilangan ada juga di buku paket kita. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak. Oke. Kelompok yang lain juga kira-kira kesulitan? Tidak. Gimana soalnya, bisa dikerjakan? Bisa.
Nah, nanti pada saat presentasi, silakan nanti dibagi beberapa orang saja sebagai perwakilan yang membacakan hasil kelompoknya, dan satu lembar nanti diserahkan sama bapak masing-masing kelompok, di mana di situ nanti tulis nama kelompokmu. Bapak nilai nanti di situ berdasarkan hasil presentasi oleh kami apa yang sudah akan dikerjakan. Ya, jangan lupa nanti tulis nama kelompoknya dan serahkan sama bapak satu lembar, ya, masing-masing kelompok. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Nah, silakan kembali ke tempatmu semula tadi. Silakan susun lagi mejanya seperti biasa. Oke, silakan untuk disimpan KTP-nya. Bagaimana? Sudah siap untuk disampaikan dengan hasil kelompoknya? Sudah. 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 Nah, sebelum kita tampil presentasi kelompok, supaya lebih rileks kita dulu, kita dulu speaking. Silakan nanti akan mengikuti video yang ada di depannya. Oke, sekarang berdiri terus sama dulu. Biar agak lempang sedikit, silakan. Ikuti ya, ikuti video lagi ya.
Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi kelompok? Nah, siapa kelompok yang mau pertama tampil? Kelompok yang mana? Silakan maju kelompok 1, semua anggota kelompok maju di depan dan silakan satu member sama Bapak kasih diskusi kelompok. Satu juga adalah kami amati dan perhatikan hasil dari presentasi kelompok yang lain supaya juga kami bisa menanggapinya nanti dan terus menanggapi. Mungkin ada yang salah di jawaban mereka, ada yang mungkin diperbaiki. Ya silakan nanti di komentar ya. Mana dari kelompok silakan sama mereka. Ini kelompok yang mana ya? Nah, yang lain ya, coba diperhatikan juga. Seperti yang Bapak bilang, boleh ditanggapi dan diberikan pertanyaan atau ada perbaikan atau ada yang perlu diperbaiki nanti dari hasil presentasi mereka. Oke, di kelompok 1 kami silakan. Ya, kenal dulu. Dari kelompok mana? Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Saya sendiri ketua. Nama saya Rinda Timur. Ini memang anggota teman-teman saya. Vicky Dulu. Besar suara ya. Yufan Mulu, Keti Mujana Semua, Saksiana Dahulu, Yola Sekti Dulu. Oke, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Memendikan bilangan bulan. Ya. Bilangan sedikit menggunakan tanda Lebih kecil dari sampai 1 dari sama dengan lebih besar dan ya, yang tepat. negatif 24 lebih kecil dari Satu suara, kan kedengaran? negatif 24 lebih kecil dari positif 23. Positif 85 lebih besar dari negatif 86. Negatif 9 lebih besar dari negatif 17. Positif 9 lebih besar dari negatif 9. Negatif 9 sama dengan negatif 6. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sebelum kelompok 1 kembali ke tempatnya, ada yang kira-kira pertanyaan? Ada yang mau dikomentari? Iya. Silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2.
Silakan sama Bapak satu lebar. Oke, silakan dimulai. Baik, kita hasilkan dari kelompok. Baik, kelompok anggota depan dulu sampai dulu ambil dahulu. Oke, 2 kurang 6 adalah negatif 4. Min 9 kurang 6 jawabannya adalah min 3. 2 kurang min 1 min 1 kurang 1 0. Min positif kurang positif sama dengan min 1. 7 kurang 7 0. 8 kurang 7 1. Min 1 kurang 1 0. Min 5 kurang 2 sama dengan min 3. Min 3 kurang 4. 7 kurang 1 6. 0 kurang min 4 min 4. Min 6 kurang min 5 min 1. 9 kurang 5 4. 0 kurang 8 min 8. 1 kurang 10 9. Baik, Anda selesai. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada kira-kira pertanyaan? Iya. Oke. Atau mungkin nanti ditanggapi ya. Kalau mungkin ada yang ditanggapi boleh nanti setelah kita Oke, salam kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Perhatikan ya. Ya. Min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Ditambah min 7 sama dengan min 3. Negatif 7 ditambah positif 9 sama dengan 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Min 2 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan Sudah? Oke. Ada kira-kira? Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok 4 silakan. Satu lebar sama 80. Minus tambah positif 6 sama dengan 1. Positif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 1. Baik, ini saja hasil
Sudah kembali ke tempat. Nah, baiklah kami dari apa yang sudah kami presentasikan tadi luar biasa sekali ya. Tadi sudah Bapak lihat dan Bapak amati satu dulu anak kami kompak dalam mengerjakan tugas PKPD-nya, walaupun masih ada yang 1-2 orang yang tidak begitu serius, tapi secara umum dulu Bapak lihat sudah semangat, sudah antusias, dan sudah saling bersama anak kami. Nah, dari penampilan tadi yang sudah anak kami tampilkan, Bapak sudah memberikan penilaian sesuai dengan hasil presentasi anak kami, yang termasuk juga bagaimana kerjasama anak kami di kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu mendapat nilai 98. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 mendapat nilai 8. Kelompok 2 itu mendapat nilai 85. Kelompok 3 mendapat nilai 98. Dan kelompok 4 mendapat nilai 90. Tepuk tangan. Kenapa berbeda? Bervariasi nilai kalian. 1. Dari hasil yang sudah kami jawab tadi, ada yang salah. Ada yang salah. Contoh, di kelompok 1 tadi semuanya jawabannya benar. Hanya Bapak kurangi 2 poin karena masih ada juga Bapak lihat yang tidak begitu serius tadi ya di kelompoknya. Makanya Bapak kasih pengurangan 2 poin. Makanya 98. Kalau 9 di kelompok 2, nah banyak ada sedikit yang salah di situ. Tadi 2 dikurang min 1. Jawaban mereka adalah di situ adalah 1. Nah, kalau ada tanda yang berurutan, apa maksudnya tadi? Dikalikan kan? Nah, seharusnya di situ hasilnya menjadi 3. Ya. Contoh min 1 min 1. Min 1 dikurang 1 itu hasilnya di sini 0. Seharusnya itu adalah min 2. Makanya mendapat nilai berapa tadi? 85. Oke. Kelompok 3 sama juga 98. Hanya satu mudah tadi ada 1-2 orang tidak mendapat nilai tadi sehingga pengurangan poinnya kasih 2 ya. Dan kelompok 4 berapa nilai tadi? 90. Karena jawaban kelompok 3 itu pasti perlu diperbaiki. 3 dikurang min 4. Jawaban mereka di sini hanya 1. Seharusnya di situ tadi hasilnya adalah positif 7. Ya. Nah, itu saja luar biasa sekali anak-anak kami, dan tadi sudah Bapak berikan juga penilaian secara secara pengurangan sudah Bapak cek tadi. Tentunya yang sudah antusias yang nanti juga Bapak berikan nilainya sesuai dengan hasil pertemuan kita tadi. Oke, dari penampilan tadi 4 kelompok ini ada yang perlu anak kami tanyakan, yang perlu anak kami tanggapi sebelum kita akhiri proses pembelajaran ini. Ada kira-kira? Iya. Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Nah, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, atau ada yang memberikan satu kesimpulan, memberikan kesimpulan dan hasil pembelajaran kita hari ini. Dari siapa? Katakan. Satu aja apa yang sudah diperoleh dan apa yang sudah didapat dari pembelajaran kita hari ini. Katakan. Kalau salah nanti tidak apa-apa, kalau benar juga. Ya, silakan.
Ada? Ya silakan. Satu aja, apa yang anak kami peroleh dari pelajaran kita ini? Ada? Berani lah, masa nggak ada dari awal sampai akhir, nggak ada yang akan peroleh dari pelajaran kita ini. Singkat-singkat saja, apa kalau ya silakan. Nggak usah takut. Ada yang bisa? Satu lagi. Ya, silakan. Hah? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, bisa simpulkan ya. Kita baca bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Kesimpulan 1. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. 2. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan berlaku aturan yaitu jika penjumlahan dengan bilangan bulat positif maka langkah bergerak ke kanan. Jika penjumlahan dengan bilangan bulat negatif maka langkah bergerak ke kiri. Pada operasi pengulangan bilangan bulat pada garis bilangan berlaku aturan yaitu jika pengulangan dengan bilangan bulat positif maka langkah bergerak ke kiri. Jika pengulangan dengan bilangan bulat negatif maka langkah bergerak ke kanan. Oke, itu kita Nah, baik teman kami, tadi sudah kami melihat dan memahami apa yang menjadi kesimpulan pelajaran kita ini supaya anak kami kembali mengingatkannya untuk mempelajari di rumah. Nah, berikutnya Bapak berikan berupa tugas di rumah. Coba lihat di halaman ya, coba lihat halaman ya. Halaman 24 soal nomor 7. Ya. Halaman 24 soal nomor 7. Itu silakan nanti dikerjakan di rumah dan dikerjakan di buku tugas. Nah, itu nanti Bapak unsurkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ada kira-kira pertanyaan dari tugas yang Bapak berikan? Nah, sekarang sebagai refleksi juga sama Bapak juga, kira-kira bagaimana perasaan anak kami selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan di lembaran yang Bapak bagikan ini nanti. Tulis misalnya apa perasaan anak kami selama mengikuti pembelajaran ini, dan apa juga yang anak kami peroleh. Silakan dituliskan saja tanpa menulis nama. Saya ditulis nama, dan artinya tuliskan saja apa perasaan anak kami selama mengikuti proses pembelajaran. Silakan. Siapa yang tuliskan saja ya di belakang ini. Silakannya sudah ini. Tapi ini aja ya. Kalau usah ditulis nama, ya. Saya dituliskan di luar ini. Ini ada.
Dan selalu dituliskan gimana perasaan ataupun pengalaman kami selama mengikuti proses pelajaran hari ini. Tuliskan saja, ya. Atau mungkin ada masukan ada kelemahan, kekurangan selama proses pelajaran ini, apa yang perlu diperbaiki, boleh juga kami tuliskan, ya. Singkat saja, singkat. Mau lagi. Oke, silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya? Kumpulkan. Ini cepat. Ya, silakan dikumpulkan ya. Silakan ya. Yang silakan dikumpulkan. Udah. Oke, sudah. Sudah sekalian aja. Oke, baik kami semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan juga dipelajari buku pagi kita. Kita akan masuk di materi yang lalu, yaitu mengenai pertanian dan pembagian bilangan buah. Oke, dan tugas yang sudah Bapak kasih tadi silakan juga dikerjakan. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya bagi kami. Bapak tutup. Selamat pagi, Yahoo!